Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa channel Ilmu Waris yang dirahmati Allah, berjumpa kembali pada pembahasan Syarah Rohbiyah fi Ilmil Faraid, yaitu sebuah matan yang membahas tentang ilmu faraid, dan kita akan membahas syarahnya pada pertemuan kali ini. Kita sudah masuk ke bait 39 sampai dengan 42. Kita akan membahas tentang babus sulusaini, yaitu bagian waris 2/3. Ahli waris yang mendapatkan bagian 2/3. Kita langsung saja masuk ke pembahasan isi daripada matan rohbiyah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbil alamin. Was-sulusani lil banati jam'ah ma zada an wahidatin fasam'ah. Bagian waris 2/3 adalah fardnya anak-anak perempuan yang jamak. Nah, apa itu jamak dalam ilmu waris atau ilmu faraid? Mazada an wahidatin fasam'ah, yakni yang lebih dari satu orang. Maka dengarkanlah. Jadi jamak dalam ilmu waris itu berbeda dengan jamak dalam ilmu yang lain, ya, seperti ilmu nahwu dan lain sebagainya. Dalam ilmu waris, jamak itu adalah lebih dari satu orang, 2 orang ke atas, ya, mulai dari 2 orang. Wahwa kazaka libanatil ibni fafham maqali fahma sofiz zihni. Demikian pula untuk cucu-cucu perempuan dari jalur anak laki-laki, pahamilah perkataanku ini dengan pikiran yang jernih. Wahwa li ukhtaini fama yazidu qada bihil ahraru wal abidu. Juga untuk 2 saudara perempuan atau lebih ditetapkan demikian, yakni mendapatkan 2/3 oleh ulama yang merdeka maupun budak. Haza iza kunna li ummin wa abi au li abin fa'mal bihaza tusibi. Ini jika mereka saudara perempuan seibu sebapak, yakni kandung, atau saudara perempuan sebapak saja. Maka lakukanlah perhitungan dengan ini, niscaya engkau benar. Baik, kita coba syarah daripada isi matan ini. Jadi babus sulusaini, bab yang membahas tentang bagian ahli waris yang mendapatkan bagian 2/3, itu ada 4 golongan ahli waris. Yang pertama itu adalah al-bintu, anak perempuan, kemudian bintul ibn, yaitu anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah ukhtun syakik, yaitu saudara perempuan kandung dan saudara perempuan sebapak atau saudara sebapak perempuan. Nah, kalau kita gambarkan, yang pertama al-bintu, yaitu anak perempuan. Kemudian yang kedua adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang ketiga, baru kemudian saudara kandung perempuan. Baru yang keempat adalah saudara sebapak yang perempuan. Jadi totalnya itu ada 4 orang atau 4 golongan, ya. Jadi ada anak perempuan, di bawah mayit ini ada 2, ya, di bawah mayit ini ada 2, yaitu anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian di sebelah kanan mayit ini, yaitu saudaranya mayit, itu juga ada 2, saudara kandung perempuan dan saudara sebapak yang perempuan. Nah, kapan mereka ini mendapatkan bagian waris 2/3?
itu ada beberapa syaratnya. Syarat yang pertama bahwa mereka ini tidak bersama dengan pasangannya yang laki-laki atau tidak bersama saudara kandungnya yang laki-laki. Jadi kalau anak perempuan tidak bersama dengan tidak bersama dengan anak laki-laki, ya karena saudaranya anak perempuan kan anak laki-laki. Lalu cucu perempuan dari anak laki-laki itu tidak bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Artinya ini tidak ada di sini cucu laki-laki. Sama demikian juga untuk saudara kandung perempuan dan saudara sebapak perempuan ini tidak ada yang laki-laki di sini. Jadi memang tidak ada atau sudah meninggal. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, jumlah mereka ini adalah lebih dari satu. Yang seperti disebutkan dalam isi matan tadi, bahwa jumlah mereka itu adalah jamak. Ya, jamak di situ adalah lebih daripada satu orang. Lalu, mendapatkan 2/3 ini untuk anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, lalu saudara kandung perempuan dan saudara sebapak perempuan, ini ada urutannya. Urutannya yaitu yang pertama anak perempuan dulu, ya. Kemudian yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki. Ketiga baru ke saudara kandung perempuan. Terakhir yang keempat baru ke saudara sebapak perempuan. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa jika bagian 2/3 ini, ya, 2/3 ini sudah diambil oleh yang nomor 1, maka dipastikan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ini terhalang atau tidak mendapatkan bagian 2/3. Berarti nomor 3 ini, ya, nomor 3 misalnya saudara kandung perempuan, bisa mendapatkan bagian 2/3, syaratnya adalah tidak ada anak perempuan dan juga tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Kenapa? Karena mereka ini urutannya lebih kecil daripada nomor 3, yaitu 1 dan 2. Demikian juga yang ini. Ya, demikian juga ini nomor 4. Jadi nomor 4 ini, saudara sebapak perempuan bisa mendapatkan bagian 2/3. Syaratnya adalah tidak ada nomor yang di bawahnya. Tidak ada nomor 3, 2, dan 1. Ya. Tidak ada itu. Nah, kalau ada, maka mereka yang angkanya lebih besar itu terhalang dari mendapatkan bagian 2/3. Maka nanti kita tinggal lihat apakah masih ada bagian waris yang lainnya. Boleh jadi bagian waris lainnya itu akan berpindah ke bagian waris yang lainnya. Kita masuk coba ke contoh kasus. Ya, yang pertama anak perempuan. Ya, anak perempuan. Nah, kita buat contoh kasus misalnya ada seorang yang meninggal, mayitnya itu adalah laki-laki. Laki-laki tentu saja adalah suami. Lalu ahli warisnya adalah istri, kemudian 2 orang anak perempuan dan 1 orang paman kandung. Nah, kalau kita gambaran ahli warisnya itu pertama istri, kemudian yang kedua anak perempuan 2 orang, lalu kemudian saudara kandung laki-laki. Nah, bagaimana pembagian harta warisnya, porsi warisnya? Istri tentu saja dapat 1/8. Kenapa? Karena ada anak atau ada furu, ya. Lalu anak perempuan ini yang jadi pembahasan kita di bab ini, mendapatkan 2/3. Kenapa dapat 2/3? Karena terpenuhi syarat tadi. Yang pertama tidak ada saudaranya yang laki-laki di sini, tidak ada anak laki-laki. Yang kedua jumlahnya mereka ini 2 orang, lebih dari 1. Maka dia dapat 2/3. Jadi kalau jumlahnya cuma 1 orang, maka bagiannya bukan 2/3, tetapi setengah. Nah, kemudian saudara kandung laki-laki ini didapatkan asoba atau sisa. Kemudian kita coba buat contoh kasus yang kedua. Ya. Contoh kasus yang kedua adalah misalnya untuk bintul ibn, yaitu anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Contoh kasus ya. Misalnya contoh kasus wafat seorang laki-laki, dia posisinya suami, ahli warisnya adalah istri, kemudian 3 cucu perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara kandung laki-laki. Kalau seperti ini kita gambarkan mayit, suami tentunya ahli warisnya adalah istri, lalu kemudian ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi gambarannya mayit ini punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki ini sudah wafat.
ya sudah wafat, jadi kita kosongkan di sini. Lalu dari yang sudah wafat ini, dulu ketika dia masih hidup tentunya itu punya anak perempuan. Nah, anak perempuan ini ternyata 3 orang yang hidup. Ya, 3 orang yang hidup ketika wafatnya mayit. Lalu kemudian ahli waris yang lain adalah saudara kandung laki-laki. Bagaimana pembagian porsi warisnya? Istri itu mendapatkan 1/8, sama dengan kasus yang pertama tadi karena ada furu, ya, ada keturunan dari mayit yang hidup. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki ini yang tadi kita bahas, yang sekarang mendapatkan 2/3. Kenapa dapat 2/3? Karena yang pertama tidak ada pasangannya yang laki-laki di sini, tidak ada cucu laki-laki. Kemudian di sini jumlahnya lebih dari 1. Ini kan jumlahnya 3 orang. Dan yang paling penting juga adalah tadi sudah disebutkan ini kan nomor 2 posisinya ya di penjelasan sebelumnya. Ini nomor 2. Berarti tidak ada yang nomor 1. Siapa yang nomor 1 itu adalah anak perempuan ya. Jadi kalau sudah tidak ada perempuan maka ini bisa dapat nominasi yang kedua. Lalu saudara kandung laki-laki dapatkan sisa atau asoba. Kemudian contoh yang ketiga ya, contoh untuk saudara kandung perempuan. Contoh kasusnya misalnya mayitnya perempuan ya, kemudian ahli warisnya ada ibu, lalu 3 saudara kandung perempuan dan seorang saudara sebapak laki-laki. Jadi kalau kita gambarkan ini ada ibu ya, dari mayit yang meninggal ini ahli warisnya ibu. Kemudian ada saudara kandung perempuan 3 orang dan saudara sebapak laki-laki ya 1 orang. Bagaimana pembagian porsi warisnya? Ibu mendapatkan 1/6 ya. Kenapa mendapatkan 1/6? Jadi ibu ini mendapatkan 1/6 itu syaratnya kalau ada furu. Nah, furu ini tidak ada di sini. Yang kedua syaratnya adalah ketika jumlah saudara lebih dari 1 ya. Kalau lebih dari 1 ibu mendapatkan 1/6. Ini kan jumlah saudaranya adalah 3 dari mayit. Kemudian berikutnya, untuk saudara kandung perempuan ini yang jadi pokok bahasan kita, maka dibesarin angkanya mendapatkan 2/3. Kenapa mendapatkan 2/3? Karena terpenuhi syarat. Apa syaratnya? Yang pertama tidak ada pasangannya yang laki-laki, yaitu saudara kandung yang laki-laki. Yang kedua, jumlahnya ini lebih dari 1 orang, ini 3 orang. Ya, maka kemudian dapat 2/3. Nah, syarat yang lainnya itu adalah karena tidak ada anak perempuan di sini dan juga tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau 2 ini tidak ada, maka di sini baru bisa berpeluang. Intinya tidak ada di sini laki-laki maupun perempuan di bawah. Kemudian yang terakhir, saudara sebapak laki-laki ini mendapatkan asobah, yaitu sisa daripada pembagian 1/6 dan 2/3 ini. Kemudian contoh yang terakhir, contoh yang keempat adalah saudara perempuan sebapak. Contoh kasusnya misalnya ada seorang yang meninggal ya, istri, ahli warisnya ibu, kemudian 3 saudara sebapak perempuan dan seorang paman kandung. Kalau kita gambarkan gambarnya itu seperti ini kira-kira, mayatnya adalah istri, ahli warisnya adalah ibu, kemudian saudara sebapak perempuan 3 orang, lalu kemudian ada paman kandung. Jadi posisi bapak di sini sudah tidak ada. Dari mayat punya bapak kandung sudah meninggal, lalu kemudian bapak kandungnya punya saudara kandung namanya paman kandung, saudara kandung yang laki-laki. Bagaimana pembagian harta warisnya, porsinya? Ibu mendapatkan 1/6. Kenapa? Karena jumlah saudara di sini lebih dari 1 orang. Kemudian saudara sebapak perempuan itu dapat 2/3. Kenapa mendapat 2/3? Karena terpenuhi syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, tidak ada pasangannya yang laki-laki. Ini saudara sebapak yang laki-laki. Lalu kemudian mereka ini jumlahnya lebih dari 1 orang. Nah, syarat berikutnya yang ketiga itu tadi disebutkan tidak, ini kan posisinya nomor 4 nih ya. Posisi nomor 4 berarti tidak ada yang posisi nomor 3, 2 dan 1. Jadi tidak ada yang di bawah sini ya. Juga tidak ada yang saudaranya yang saudara kandung daripada mayit ini, baik laki-laki maupun perempuan ya. Seperti itu. Nah, kemudian paman kandung mendapatkan sisa harta waris, yaitu disebut sebagai asobah. Demikian pemirsa channel Ilmu Waris yang dirahmati Allah, semoga
penjelasan kami ini bisa memberikan manfaat dalam rangka untuk membantu para thalibul ilmi dalam rangka memahami matan Rohbiyah ini, sebuah kitab dasar yang banyak dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari ilmu faraid. Untuk mendapatkan manfaat maksimal daripada penjelasan ini, silahkan di-download materinya. Ya, materinya itu sudah kami siapkan di deskripsi video ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.